Selamat malam, selamat datang di video penjelasan mengenai aplikasi database dengan saya Rio Rovandurin dengan NIM 19101259. Di sini tugas yang diberikan adalah membuat sebuah aplikasi yang tersambung pada database. Namun di sini saya akan menggunakan database yang ada di MySQLite. Jadi pada dasarnya MySQLite itu ada di setiap Android dan bisa dipanggil kapan saja, berbeda dengan MySQL yang ada di server. Dan sekarang kita akan masuk ke aplikasinya. Kita akan masuk ke aplikasi dulu, setelah itu kita menuju ke sintaks. Seperti yang bisa lihat di sini, aplikasinya sudah keluar. Harusnya ada cover, tapi saya majukan saja ke sini dulu. Ini adalah menu inti, di mana ini adalah data yang sudah diinput sejak awal sebelum aplikasi ini dibuat. Maksudnya sebelum aplikasi ini terbuka. Karena pada dasarnya data yang ada di aplikasi ini adalah data inputan melalui sintaks yang berasal dari SQL Java. Sekarang kita coba untuk hapus salah satu. Mohon maaf ini agak nge-lag karena sekedar informasi laptop saya itu Intel Celeron. Jadi mungkin bisa close kapan saja. Coba kita delete. Aplikasi berhasil ke delete. Tandanya program berjalan. Dan sekarang kita akan coba masuk ke sintaks satu-satu. Mulai dari yang pertama yaitu main activity. Main activity ini menjadi menu utama yang akan muncul nanti. Sebenarnya saya sudah mencoba menambah cover tadi tapi error. Jadi saya pakai ini saja sebagai menu utamanya. Lalu di sini terlihat ada SQL database helper, di mana inilah yang akan menyambungkan setiap data yang ada di main activities ini. Setiap data yang akan dia panggil melalui main activity ini sudah tersedia di SQL. Sekarang kita coba pindah ke SQL dulu. Disinilah data yang tadi saya masukkan dan sudah kita hapus salah satu. Kalau tidak salah data yang dihapus tadi asam mefamat, nama mereknya Mevinal, tahun kadaluarsa 2023, dan gejala pusing. Sekedar informasi, kenapa saya memilih tema obat-obatan? Karena saya cukup tertarik dengan bidang farmasi, jadi saya ingin mencoba untuk mengkombinasikan dua tipe pengetahuan, yaitu teknologi dan obat-obatan. Dan di sini ada private static final string, ini adalah nama database-nya, dan setiap nama database pasti akan dipanggil di setiap Java atau activity. Lalu ada activity add, di mana fungsinya di sini adalah untuk menambah data. Kalau kita bisa menambah dari sintaks, itu berarti kita juga bisa menambahkan dari aplikasi. Ini adalah mekanisme yang digunakan untuk menambah data tersebut. Seperti yang bisa lihat sini, SQL Data Helper kembali dipanggil di sini. Tujuannya dipanggil sini adalah ketika kita menginput data, data itu akan langsung masuk ke SQL. Dan di sini di bawahnya terdapat button yang sudah dikonfigurasi sesuai dengan XML-nya masing-masing. Misalkan button add simpan untuk menyimpan data, add nama obat untuk menyimpan data obat, dan sebagainya. Lalu kita coba masuk ke menu edit tadi. Di sini adalah menu edit. Ini adalah form kedua setelah my. Di sini kita dapat mengedit data yang kita input, baik dari nama, merek, tahun kadaluarsa, dan gejala. Lalu kembali di sini SQLite dipanggil, get readable database, artinya kita akan ketika database dipilih, data yang ada di database itu dipilih, program akan membaca setiap data yang ada. Lalu sini select from obat, where nama obat, itu artinya memilih tabel di mana nama obat bisa jadi sebagai primary key atau integer. Sekarang kita coba masuk ke Android Manifest. Nah, di sini
Ini adalah akarnya, atau bisa dibilang gimana ya? Kalau misalkan ada aktivitas, urutannya tuh di sini. Karena di sini awalnya adalah main activity, maka disinilah kategori Android name ini, launcher ini dibutuhkan sebagai pemanggil utama, atau singkatnya sebagai identitas. Atau kita bisa ganti juga main activity ini dengan add, atau edit, karena edit juga beda form, kita bisa ganti jadi edit. Cuma sayang laptop saya nge-lag. Lalu kita, oh iya, ada yang ketinggalan yaitu XML, di mana di bagian ini menjadi layout atau tampilan suatu aplikasinya. Bisa lihat di sini widgetnya ada teks, ada button, ada edit text, drugstore, nama obat, nama merek, tahun kadaluarsa, gejala, dan ini simpan. Setiap widget di sini terhubung ke masing-masing Java yang sudah ditentukan. Misalkan main activity akan terhubung ke main, edit Java akan terhubung ke edit, dan add akan terhubung ke activity add. Jadi misalkan di sini saya ingin menambah data, di sini saya isi edit text atau edit text dari nama obat atau edit text dari nama merek, dia akan masuk mekanismenya di sini, memprosesnya ke sini, di sini dulu, habis itu dia akan masuk ke SQL Java, dan selanjutnya akan ditampilkan di main activity sebagai list data. Dan seperti yang lihat di sini sudah banyak percobaan aplikasi yang saya sudah buat, dan mungkin aplikasi Drugstore ini yang mungkin sedikit lebih stabil dan lebih minim errornya karena sudah saya konfigurasi. Dan saya juga membutuhkan referensi dari beberapa YouTube serta makalah dari beberapa kampus lain untuk membuat aplikasinya, tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk mencoba mengimplementasikan setiap materi yang ada dengan menambahkan dengan sedikit logika yang saya punya. Oh ya, sekedar informasi, kenapa saya memilih layar 5,1? Karena saat saya mencoba di aplikasi utama, terjadi sedikit kendala, yaitu beberapa widgetnya agak sedikit tabrakan. Jadi, di sini saya menggunakan device yang berukuran 5,1 inch, dan masih dengan nama virtual yang sama. Mungkin sekian dari saya tentang aplikasi drugstore, toko obat, atau bisa dibilang sebagai list obat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena masih banyak kekurangan di sini. Saya yakin semoga di kesempatan berikutnya saya dapat memperbaiki kesalahannya dan terus mengimprovisasi dalam membuat setiap aplikasi, terkhususnya berhubungan dengan obat-obatan atau farmasi. Terima kasih. Selamat malam.